Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Nurbaiti dari Prodi Akuntansi dengan nomor NPM 2022220008. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas dari pengauditan 2. Oke, selanjutnya dalam slide pertama yaitu melengkapi lembar data sampling. Dalam soal disebutkan dua prosedur yang ditemukan memiliki pengecualian atau exception. Yang pertama, prosedur 9B 1, pesanan pembelian tidak dilampirkan ke faktur vendor. Yang kedua, prosedur 9B 5, 6 faktur vendor belum ditandatangani sebagai sedang diverifikasi secara internal. Selanjutnya, masih dalam melengkapi lembar data sampling ya. Untuk melengkapi lembar data sampling, Anda harus mencatat setiap pengecualian ini dengan detail seperti nomor prosedur 9B dan 9B1 dan 9B5. Jenis pengecualian yang pertama prosedur 9B1, pengecualian atas prosedur pengendalian. Yang kedua prosedur 9B5, pengecualian atas prosedur pengendalian. Deskripsi pengecualian. Untuk 9B1, pesanan pembelian tidak ditemukan dilampirkan pada faktur vendor. Pengaruh pengecualian. Di sini menjelaskan pengaruh pengecualian terhadap pengujian atas rincian saldo utang usaha. Yang pertama, prosedur 9B1, tidak ada pesanan pembelian. Pengecualian ini menunjukkan kelemahan dalam pengendalian internal untuk kelengkapan dan keberadaan transaksi. Tanpa pesanan pembelian, sulit untuk memastikan bahwa semua kewajiban utang yang tercatat atau kelengkapan dan utang yang tercatat memang sah dan didukung oleh dokumen yang lengkap keberadaan. Dalam prosedur 9B5, tidak ada tanda tangan verifikasi. Pengecualian ini menunjukkan kelemahan dalam prosedur verifikasi internal. Hal ini meningkatkan risiko akurasi dan penilaian saldo utang. Jika faktur tidak diverifikasi, ada kemungkinan kesalahan jumlah atau pengodean yang tidak terdeteksi. Selanjutnya masih dalam pengaruh pengecualian terhadap pengujian atas rincian saldo utang usaha. Dua, tujuan audit yang terpengaruh. Yang pertama, kelengkapan atau completeness. Risiko utang usaha yang tidak tercatat atau unrecorded liabilities meningkat. Yang kedua, keberadaan akurasi. Risiko kesalahan dalam pencatatan jumlah utang usaha meningkat. Yang ketiga, hak dan kewajiban atau rights and obligation. Keterbatasan bukti dapat membuat auditor sulit memastikan bahwa utang yang dicatat adalah kewajiban yang sah. Yang ketiga, pengaruh terhadap audit utang usaha. Karena pengecualian mengindikasikan bahwa risiko pengendalian tinggi, auditor perlu meningkatkan pengujian substantif untuk saldo utang usaha. Yang kedua, auditor tidak dapat mengandalkan sepenuhnya pada pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus merancang prosedur tambahan untuk mendapatkan bukti audit yang memadai. Selanjutnya, program audit untuk pengujian atas rincian saldo utang usaha. Berdasarkan hasil pengujian pengendalian dan asumsi yang diberikan, resiko audit yang dapat diterima tinggi, risiko inheren rendah, dan hasil prosedur analitis sangat luar biasa, tidak ada anomali signifikan. Meskipun prosedur analitis menunjukkan hasil yang baik, kelemahan pengendalian yang ditemukan sebelumnya membuat auditor tidak bisa sepenuhnya mengandalkan data tersebut. Program audit ini berfokus pada pengujian yang diperlukan untuk mengimbangi risiko pengendalian yang tinggi. Selanjutnya, program audit pengujian substantif untuk saldo utang usaha. Yang pertama, pengujian rincian saldo. Lakukan konfirmasi utang usaha dengan memilih sampel dari daftar utang usaha yang disediakan oleh klien. Yang kedua, telusuri saldo dari daftar utang usaha ke buku besar umum untuk memastikan pencatatan yang akurat. Ketiga, periksa kembali perhitungan saldo utang usaha pada daftar untuk mendeteksi kesalahan aritmatika.
Dua, pencarian utang yang tidak tercatat atau unrecorded liabilities. Prosedur terpenting, periksa pengeluaran kas atau cash disbursement yang dilakukan setelah tanggal neraca akhir tahun. Cari faktur yang bertanggal sebelum tanggal neraca namun dibayar setelahnya. Dan pastikan faktur-faktur ini sudah tercatat sebagai utang usaha pada tanggal neraca. Telusuri penerimaan barang yang belum dibayar pada akhir tahun. Lalu, lakukan pemeriksaan atas faktur-faktur yang belum dibayar atau faktur yang disimpan di file belum dibayar pada akhir periode. Yang ketiga, pengujian detail faktur vendor. Pilih sampel faktur vendor dan periksa kelengkapan dokumen pendukungnya seperti pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Perhatikan pengecualian yang ditemukan pada prosedur 9B1 dan 9B5 pada saat memilih sampel. Periksa tanda tangan verifikasi yang sesuai pada faktur vendor untuk mengkonfirmasi bahwa prosedur internal telah dilaksanakan. Yang keempat, pengujian pengungkapan. Pastikan semua kewajiban utang usaha, termasuk utang jangka panjang atau utang yang bersifat tidak biasa, telah diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan. Yang kedua, verifikasi bahwa saldo utang usaha diklasifikasikan dengan benar sebagai liabilitas jangka pendek. Kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini, program audit ini dirancang untuk memberikan bukti yang memadai tentang keberadaan, kelengkapan, akurasi, dan klasifikasi utang usaha, mengatasi resiko yang timbul dari kelemahan pengendalian yang ditemukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.